Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman di Puskesmas, izin karena beberapa hari ini saya mendapatkan PDF maupun Word tentang surat keputusan teman-teman ya dari Puskesmas mengenai PISPK. Namun ternyata teman-teman salah atau kurang memahami tentang hierarki undang-undang ya. Pertama tentang hierarki undang-undang, kedua ternyata teman-teman masih menggunakan peraturan pemerintah terutama Permenkes ya, keputusan menteri ya yang masih atau bukan yang sudah tidak berlaku ya, padahal sudah ada yang barunya. Baik teman-teman, izin ya saya memberikan contoh tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Ya, ini contohnya adalah tentang panduan UKP ya, panduan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan dan sistem rujukan di Puskesmas Gasahan contohnya ini ya. Contoh ya, tapi ini bicaranya tentang Kabupaten Bogor. Menimbangnya karena kita sudah punya peraturan Bupati Bogor nomor 41 tahun 2022 tentang Puskesmas. Di situ di pasal 8 bicara tentang UKP, bicara tentang rawat jalan, rawat inap, kemudian bicara tentang ponet. Jadi ada di pasal 8. Ya, jadi teman-teman yang puskesmasnya rawat jalan, yang puskesmasnya rawat inap, yang puskesmasnya ada ponet, berarti menggunakan pasal 8 inilah sebagai dasar menimbang teman-teman ketika membuat keputusan kepala puskesmas tentang UKP ya, tentang UKP. Jadi menggunakan dasar ini di awalnya ya. Kemudian B dan C-nya bicara tentang puskesmas sebagai layanan publik yang melaksanakan unit-unit layanan ya. Kemudian juga bicara tentang puskesmas yang harus mempunyai sumber daya manusia yang kompeten ya. Kalau di Permenkes 43 maupun di Perbup 41 itu di pasal 17 bunyinya ya. Nah, kemudian sekarang kita lari ke hierarki ya. Kita lari ke hierarki. Teman-teman kalau bicara hierarki ya, saya berharap teman-teman perhatikan bahwa hierarki undang-undang itu dimulai dari Pancasila ya. Pancasila itu ada sila ke-1 sampai dengan sila ke-5. Setelah Pancasila kemudian berlari ke Undang-Undang Dasar ya. Undang-Undang Dasar UUD 1945 ya. Di situ ada pasal gitu ya, ada babnya di situ. Jadi teman-teman silahkan mengambil Undang-Undang Dasar 1945 pasal berapa itu sebagai dasar utama di mengingat ya. Konsiderannya di nomor 1 ketika teman-teman menggunakan pasal pada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tetapi kalau teman-teman sudah lari ke dasar kebijakannya memasukkan undang-undang, maka masukkanlah undang-undang yang pertama adalah yang tahunnya paling tua. Setelah tahunnya paling tua, kemudian nomor undang-undangnya paling kecil gitu ya. Jadi kalau misalnya ada undang-undang nomor 1 tahun 2001, maka dia menjadi nomor 1 gitu ya. Gitu ya. Tetapi kalau ada undang-undang nomor misalnya nomor 30 tahun 1996, maka dia juga ada di nomor 1 karena apa? Karena tahunnya dia lebih tua ya dibandingkan 2004 ini. Jadi seperti itu ya. Jadi undang-undang lihat tahunnya 2004, kemudian 2009, kemudian 2009 ini sama-sama 2009 tapi lihat di sini nomornya 25 dulu baru 36. Jadi seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah undang-undang lagi tahunnya lebih muda daripada yang di atasnya gitu ya. Nomornya lebih kecil daripada yang di atas. Tapi karena tahunnya lebih lebih muda maka dia di posisi berikutnya. Kemudian lanjut lagi, ini juga sama ya, sama-sama 2014, tetapi yang 23 ini lebih dulu daripada 36. Ya, lanjut lagi.
Ya, kita lihat aturan hierarkinya saja di sini ya. Di sini ada peraturan pemerintah ya. Setelah undang-undang maka selanjutnya adalah peraturan pemerintah ya. Sama, peraturan pemerintah juga gunakan tahun yang lebih lama dibandingkan tahun yang lebih muda gitu ya. Kemudian nanti nomor urutnya, oh ini saya salah nih, lihat nih. Enggak, kita nggak salah, sorry, nggak salah. Benar. Pertama peraturan pemerintah, setelah peraturan pemerintah baru peraturan presiden. Gitu ya. Peraturan pemerintah baru peraturan presiden. Peraturan presidennya tahun 2018. Tetapi peraturan pemerintahnya nomor 2019. Tetapi hierarkinya adalah dahulukan peraturan pemerintah, baru peraturan presiden, gitu ya. Nah, setelah peraturan presiden ada peraturan-peraturan lain, mungkin ada peraturan dari Mahkamah Konstitusi, peraturan dari BPK dan sebagainya. Silahkan ya. Sebelum masuk ke peraturan menteri ya, kalau di antara peraturan presiden ini ada peraturan Mahkamah Konstitusi, peraturan BPK, peraturan apapun, silahkan masukkan sebelum peraturan menteri ya, gitu ya. Kemudian sama ini juga ya, lihat ya, 2012 dengan 2012 maka dahulukan yang nomor urutnya paling kecil gitu ya. Sama seperti itu ya. Kemudian ini bicara 2014, ketemu 2016, kemudian 2018 gitu ya. Kemudian 2019 ini bicara peraturan menteri ya. Kemudian 2020, kemudian 2020 lagi ya, ini bicara UKP ya, bicara UKP. Jadi semua yang berhubungan dengan unit-unit pelayanan yang ada di UKP silahkan dimasukkan kebijakan-kebijakannya ya. Ini 2020, ini 2021, ini 2022. Nah, setelah peraturan menteri maka masukkanlah keputusan Menteri Kesehatan ya. Setelah peraturan Menteri Kesehatan masukkanlah keputusan Menteri Kesehatan. Di sini memasukkan, karena UKP ya, karena UKP itu bicaranya tentang penegakan diagnosa. Diagnosa itu ada di panduan praktek klinis. Di mana panduan praktek klinis ada dua, yaitu di dokter gigi dan ada di dokter umum di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama ya. Karena 2015-nya adalah dokter gigi, maka dia lebih dahulu daripada yang 2022. Nah, yang 2022 ini PPK-nya ini adalah PPK baru menggantikan yang lama, yang 514 tahun 2015 ya, seperti itu. 2014 ya. Kemudian setelah dua diagnosa ini, dua orang yang menegakkan diagnosa yaitu dokter gigi dan dokter umum ya. Karena mungkin ada puskesmasnya yang mampu ponet ya, ada puskesmas mampu ponet gitu ya. Jadi silahkan masukkan keputusan dirjen tentang pedoman ponet ya di sini ya, di mengingatnya ya. Nah, setelah itu silahkan teman-teman masukkan peraturan Bupati nomor 41 tahun 2022 tentang pembentukan pusat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bogor ya, seperti itu. Kemudian setelah itu silahkan masukkan keputusan Kepala Puskesmas tentang pedoman manajemen dan pelayanan puskesmas, puskesmasnya, karena pedoman manajemen dan pelayanan ini adalah payung daripada puskesmas itu mengerjakan dua penyelenggaraan, yaitu penyelenggaraan UKM dan penyelenggaraan UKP gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, setelah ini baru memutuskannya silahkan, menetapkannya tulis lagi dasar keputusannya. Kemudian di sini ada diktum ke-1, diktum kedua, diktum ketiga, diktum keempat ya, kemudian diktum kelima ya. Jadi di diktum ini karena kita bicaranya adalah bicara surat keputusan ya, tentang panduan atau tentang pedoman tentang apapun, maka di salah satu diktumnya ini bunyikan tentang lampiran yang tidak terpisahkan
dari keputusan ini ya. Karena apa? Kalau misalnya UKP ini nanti di sini itu akan bicara tentang bagaimana unitnya yang ada di lampiran, bagaimana jenis pelayanannya juga yang ada di lampiran, kemudian juga kalau teman-teman ingin mencantumkan semuanya, silahkan ya di situ ya. Kemudian nanti juga misalnya mencantumkan di sini juga di kedua ini ada alurnya juga mau disimpan di lampiran, silahkan. Jadi satu panduan UKP ini ya berguna dari mulai pendaftaran sampai pasien pulang. Pulangnya itu bisa macam-macam. Pulangnya bisa dirujuk, ya, pulangnya bisa pulang ke rumah, ya seperti itu. Ya, jadi silahkan teman-teman ambil kebijakannya nanti teman-teman tuangkan di dalam lampiran gitu ya, di dalam lampiran. Nah, jadi nanti silahkan ditetapkannya di mana, pada tanggal berapa, kemudian silahkan tuliskan kepalanya siapa, tanda tangan, nanti di lampirannya ya, di lampirannya sama, di akhir lampiran pun harus ada tanda tangan kepala gitu ya, tanda tangan kepala puskesmas. Jadi seperti itu. Ini padanya nyengsol karena ini Word yang di PDF kan, jadi memang kurang pas ya. Jadi masih seperti itu. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Jadi saya berharap kembali lagi kepada di sini mengingatnya ya. Di mengingat ini saya meminta agar teman-teman rapih ya dalam membuat hierarki perundang-undangan, jangan sampai salah ya. Sekali lagi, setelah undang-undang dasar lanjut ke undang-undang, lanjut ke peraturan pemerintah, lanjut ke peraturan presiden, lanjut ke peraturan menteri, lanjut ke peraturan-peraturan lain. Kalaupun ada perda silahkan masukkan setelah peraturan menteri gitu ya. Kenapa setelah peraturan menteri? Karena biasanya peraturan menteri itu amanatnya adalah amanat dari peraturan pemerintah, seperti peraturan menteri kesehatan yang ini nih, yang nomor 14 ini, peraturan menteri kesehatan nomor 14 ini tentang puskesmas ini adalah amanat dari peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 gitu ya. Jadi amanat, jadi peraturan pemerintah mengamanatkan membuat peraturan menteri gitu ya tentang puskesmas. Nah, jadi setelah peraturan menteri silahkan masukkan perda, setelah itu mau pergub boleh, mau langsung peraturan bupati boleh, silahkan. Jadi seperti itu ya teman-teman sekalian ya. Jadi sekali lagi teman-teman jangan sampai salah. Kemudian mengenai logo ini, mengenai kop surat, tolong ikuti peraturan bupati tata naskah ya. Bupati tata naskah itu cuma ada logo kabupaten aja di sini, nggak ada logo puskesmasnya di sini ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan tata naskahnya dari Perbub nomor 21 ya, Perbub nomor 6 tahun 2021, maka wayahna ya hanya mengambil dasar logo Kabupaten Bogor saja. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.